Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nandila dengan NIM 2348201105 dari kelas 4B akan menjelaskan mengenai teknik bahan alam yang meliputi pemilihan bahan alam, penyiapan bahan alam, dan ekstraksi bahan alam. Yang pertama yaitu pemilihan bahan alam bertujuan menentukan bahan baku terbaik berdasarkan kualitas fisik dan kimia dan biologisnya. Contohnya, rimpang, biji, buah, dan bahan makanan lainnya diperiksa mutu dan kandungan gizinya. Karakteristik dalam pemilihan bahan alam yaitu yang pertama, warna, bau, tekstur, dan kadar airnya. Yang kedua, kandungan gizi dan senyawa fungsionalnya. Dan yang ketiga, memastikan bahwa Simplicia bebas dari cemaran mikrobiologi dan kimia. Selanjutnya yaitu penyiapan bahan. Yang pertama, pengambilan sampel. Mengambil sampel Simplicia menyesuaikan dengan zat fungsional yang akan diambil. Yang kedua, melakukan sortasi basah, melakukan pemisahan kotoran dan benda asing yang tidak diinginkan dari bahan Simplicia. Sortasi basah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kontaminasi mikroba atau benda asing yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, pencucian. Dilakukan menggunakan air bersih yang mengalir. Lalu yang keempat, perajangan. Dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Selanjutnya yang kelima yaitu pengeringan, yaitu proses pengawetan Simplicia dengan cara dikeringkan dengan beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Lalu yang keenam, sortasi kering. Proses memisahkan benda asing yang tidak diinginkan dan mungkin dihasilkan dari proses pengeringan. Lalu yang ketujuh, pengecilan ukuran. Dapat dilakukan dengan cara menggunting Simplicia kering menggunakan pisau, alat penggiling, mortar, ataupun blender. Lalu yang kedelapan, pemeriksaan mutu. Dilakukan untuk memastikan kualitas Simplicia bermutu dengan dilakukan analisis seperti analisis kandungan air, kadar abu, kadar serat, dan uji farmakonosi, fisika, kimia, biologi, serta mikrobiologi. Lalu yang terakhir, pengepakan atau penyimpanan. Simplicia disimpan dalam wadah tertutup dan dihindarkan dari sinar matahari. Dapat juga disimpan dalam wadah kecil bertujuan untuk mengurangi volume sampel. Lalu, prinsip ekstraksi. Pelarut akan melesat dinding sel dan sel jaringan, serta masuk ke dalam sel. Lalu yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga yaitu pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Selanjutnya yaitu metode perkolasi. Yang pertama yaitu maserasi. Proses ekstraksi dengan merendam sampel dengan menggunakan pelarut tertentu dengan membutuhkan waktu yang lama. Lalu yaitu metode perkolasi, yaitu proses ekstraksi dengan cara mengalirkan pelarut dengan alat tertentu. Perkolasi ini cocok untuk sampel yang kering. Lalu yang ketiga, ekstraksi reflux. Ekstraksi dengan pemanasan berulang sambil mengembunkan pelarut. Lalu yang keempat, ekstraksi dengan sokletasi. Ekstraksi otomatis dan kontinu. Ekstraksi ini cocok juga untuk sampel kering. Lalu yang kelima, ekstraksi ultrasonik, yaitu proses ekstraksi dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempercepat prosesnya. Lalu, ekstraksi dengan microwave, proses ekstraksi dengan cara mengandalkan oven, cocok untuk menghemat pelarut. Lalu yang terakhir, ekstraksi dengan tekanan, yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut CO2 superkritikal sebagai pelarut. Selanjutnya yaitu faktor pemilihan pelarut ekstraksi, ditentukan berdasarkan polaritas senyawa target, lalu dengan mempertimbangkan keamanan, titik didih, dan harga pelarut. Contoh pelarut yaitu air, etanol, metanol, dan etil asetat. Lalu yang kedua adalah ekstraksi lanjutan. Ekstraksi ini proses pemekatan dan pemurnian ekstrak dengan menjaga stabilitas senyawa. Lalu yang terakhir dilakukan adalah evaporasi, yaitu proses penghilangan pelarut dari ekstrak. Akan menghasilkan ekstrak kental atau kering dengan menggunakan alat rotary evaporator atau evaporator vakum. Sekian penjelasan saya mengenai teknik bahan alam. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.